Hello good students, welcome back to English Learning for 9th grader with Miss Riris. So today's new topic is advertisement. Di kelas sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung tentang advertisement ya. Dan ini materi terakhir in this grade ya, di kelas 9, the last material for English class. The title is advertisement. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Iya betul, iklan. Bisa disingkat juga dengan ads ya, ADS, panjangnya advertisement. So, our today's learning objectives are, by the end of this learning, students are supposed to be able to first comprehend the purpose, the parts, the language features, and the example of advertisement. Second, the students are supposed to be able to identify the parts of an advertisement, and the third, the students are supposed to be able to create an advertisement. So the last project for your grade 9 is creating an advertisement. Jadi nanti project terakhir kalian di kelas 9 ini adalah membuat iklan. Well guys, now we talk about what is an advertisement. Ya, iklan itu apa sih? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, iklan itu sebuah teks, gambar, audio, atau video yang tujuannya mempromosikan suatu produk. Produknya bisa benda, barang, atau jasa, service ya. Kalau dalam bahasa Inggris, an advertisement atau shortnya adalah ad is a text, picture, audio, or video that promotes a product. Promotes, mempromosikan. The product can be in the form of goods, barang-barang, or service, jasa. Ads appear di mana saja, munculnya di mana saja si iklan itu. Bisa on television, bisa in internet, social media, radio, newspapers, magazines, and billboards in streets and city. Billboard itu apa ya? Oh ya, reklame yang ada di jalan-jalan itu. Biasanya di pinggir-pinggir jalan atau di kota-kota besar itu di ruas jalan ya, dia ada billboard besar-besar, biasanya itu juga isinya adalah advertisement. And what is the purpose of advertisement? Apa sih tujuan atau fungsi dari advertisement? Ada dua tujuan utama adanya advertisement. For your information, advertisement ini tergolong ke dalam short functional text atau teks pendek fungsional. Kenapa disebut fungsional? Karena biasa banget kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sering digunakan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, the purpose of advertisement itu yang pertama adalah to inform. Itu yang pertama kali adalah to inform. Inform apa? Inform tentu saja all the information about the product. Semua informasi tentang produk tersebut. Lalu setelah di-inform tentu ada promosi di sana, dan itu tujuannya untuk apa sih? To persuade. Persuade itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah membujuk, mengajak orang untuk beli, mengajak orang untuk ikut. Nah, jadi advertisement ini tujuannya to inform and to persuade. An informative advertisement creates awareness of brands, products, service, and ideas. Jadi ketika advertisementnya itu kreatif, biasanya akan timbul kesadaran akan brand atau produk tersebut atau ide atau jasa yang ditawarkan. And it announce new products and programs and can educate people about the attributes and benefit of new or established product. Jadi selain itu juga bisa mengedukasi orang bahwa nih produk ini atau jasa ini bagus nih, bisa digunakan nih dalam kehidupan sehari-hari atau bisa untuk jangka panjang nih, seperti itu. Jadi tujuan utamanya ada dua, to inform and to persuade. Nah, lalu types of advertisement. Apa aja contoh-contoh advertisement? Yang pertama adalah advertisement berbentuk text and picture. Biasanya ditemukannya di newspaper, lalu di magazine, atau berbentuk banner atau brochure. Jadi kalau kalian pernah lihat brosur SMP St. Carolus, itu juga bagian dari advertisement. Lalu ada banner ya di depan, banner promosi kita, promosi sekolah kita. Nah, itu juga masuk ke dalam advertisement. Lalu yang kedua adalah audio advertisement. Bentuknya bisa radio ads atau podcast. Bisa berupa podcast atau bisa berupa siaran radio. Dan yang terakhir tentu saja adalah
video ya, video advertisement biasanya munculnya on television atau di YouTube. Nah, nama lain dari advertisement itu apa sih? Advertisement itu punya sinonim guys yang biasa juga disebut dalam bahasa periklanan. Nama lain dari advertisement adalah commercial break. Biasanya ini kalau di televisi ya, on television sebutannya commercial break. Tapi bisa juga advertisement itu cukup disebut saja commercial. Jadi kalau ketemu kata commercial dalam konteks iklan, itu artinya apa? Advertisement, iklan juga. And next, the generic structure atau part of advertisement. Ada 4 bagian penting dari advertisement. Yang pertama dan utama adalah name of product. Mau itu goods atau service, tetap harus ada name-nya. Yang kedua, description of product. Lalu yang ketiga ada tagline. Tagline ini slogan. Contohnya kayak kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya, ada McDonald itu slogannya atau tagline-nya apa sih? I'm loving it. Nah, itu penting ada dalam advertisement. Dan yang terakhir tentu saja adalah contact details. Informasi kontak yang bisa dihubungi, yang bisa di approach ketika kita akan membeli atau tertarik untuk menggunakan jasa. Nah, kemudian KFC presents a iklan audio. Nah, kita dengarkan bersama-sama contoh iklan audio berikut ini. KFC presents a Halloween tale. It came from the dark. It began like any other evening. They were hungry. Innocently, they went to KFC, where they discovered the new KFC dark meat menu. Look at all those low prices! Have you ever seen chicken priced this low? Yes, dark, delicious pieces of KFC legs and thighs. Flavors like original recipe, extra crispy, and even tender roast. All at low, low prices. Look at all those pieces! It's KFC's dark meat menu. Whatever you do, don't eat it alone. KFC presents a Halloween tale. It came from the dark. It began like any other evening. They were hungry. Innocently, they went to KFC, where they discovered the new KFC dark meat menu. Look at all those low prices! Have you ever seen chicken priced this low? Yes, dark, delicious piece. Lalu berikutnya kita masuk ke part of advertisement. Kalau tadi ada generic structure yang bagian utamanya dari advertisement. Nah, ini lebih detailnya. Bagian-bagian lebih detailnya dari advertisement. Oke, perhatikan yang pertama ada a catchy headline. A catchy headline ini sama dengan judul. Tapi ingat, harus catchy. Apa sih catchy? Catchy itu berarti ketika orang lihat, orang tertarik. Nah, itu namanya catchy ya. Jadi, the headline is a short phrase or sentence that catch the audience attention. It can use interesting hook. Jadi bisa pakai sesuatu yang yang nyeleneh kah, atau yang lucu kah, atau yang spesial boleh. Yang jelas dia short. Oke, tidak terlalu panjang. Lalu yang kedua ada visual and illustration. Actually, an advertisement can be published without a picture. Tapi, biasanya kalau kita akan lebih tertarik melihat sesuatu kalau ada gambarnya ya kan. Iklan kalau ada gambarnya itu jauh lebih seru untuk dilihat, untuk divisualisasikan dan dibayangkan. Oke, tapi juga iklan. Makanya iklan di radio atau di podcast audio itu harus dibuat semenarik mungkin. Contohnya iklan Spotify itu harus semenarik mungkin supaya orang tertarik karena hanya ada suara saja, tidak ada visualnya. Lalu yang berikutnya ada body copy. The body copy contains detailed information about the product. Detail information, semua deskripsi tentang produk itu ada di bagian body copy. Lalu brand identity, identitas dari brand yang diiklankan bisa berupa logo, slogan, or company name. Brand identity elements ini must be included to build audience awareness. Jadi supaya audience sadar, oh ini
produk dari brand ini, brand yang terkenal, atau misalnya logonya aja udah menarik ya, ada logonya kita juga bisa lihat. Kemudian spatial over. Nah, ini penting nih. To make the ad more attractive, you can include information about spatial over such as discount or promotion. Nah, jadi spatial over itu isinya biasanya yang paling sering dicari yaitu discount and promotions. Lalu yang berikutnya menggunakan catchy language. Besides offering promotion, you can highlight the product's advantages by using interesting words. Ingat, gunakan kalimat yang menarik untuk mendeskripsikan advantages ini kayak keunggulan. Yes, keunggulan dari produk tersebut apa saja, kita harus gunakan interesting words. Lalu yang berikutnya ada call to action. The call to action typically appears at the end of the advertisement and it is used to add a sense of urgency. Jadi harus mengajak orang untuk segera, misalnya don't miss it. Nah, itu call to action ya. Jadi jangan sampai ketinggalan atau yang lainnya. Yang penting intinya mengajak orang untuk segera membeli produk itu atau menggunakan jasa. Lalu yang berikutnya ada contact information. Ini isinya phone number, address, email address, website or physical address. Yang berikutnya yang terakhir kalau bisa ada proof atau testimonial atau testi kalau bahasa sekarang ya. Ini show other customer positive experience after using your product or joining your event. This part is not a must sih, tapi bolehlah kalau ada. Kalau iklannya muat ya, maksudnya kalau dia iklannya visual dia bisa ditampilkan lebih bagus. Nah, perhatikan di sini adalah here is the example of advertisement. Nah, ini advertisementnya judulnya Joy, headline-nya Travel the World, kemudian produk name-nya Joy Tour. Nah, di sini ada ininya ya, ada semua body copy di sini ada, visualnya ada, kontak detail juga ada, call to action juga pasti ada, dan special over. Di sini ada special over. Jadi penawarannya adalah 15 juta untuk 3 negara gitu ya. Next, nah ini latihan. Jadi silahkan dicoba di tempat kalian masing-masing di rumah sebelum kelas ya. Sebelum kelas onsite, silahkan analyze the parts of the advertisement beside. Jadi bagian ini nih apa? Apakah slogan, logo atau headline? Ini apakah demo produk? Ini apakah gambar produknya atau visual? Apa tadi ya berdasarkan yang ini? Oke? Nanti silakan lihat ini, dibaca lagi, lalu cocokkan dengan yang ini, yang mana yang visual, yang mana spatial over, yang mana call to action. Nah, silakan dicoba untuk dikerjakan. Tuliskan jawabannya dengan cara screenshot, kemudian silakan diedit, diisi, lalu diupload ke Aversto. Gitu aja kali ya. Oke, guys, that's all the explanation about advertisement. Cukup panjang kali ini presentationnya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan contact me atau ditanyakan when we meet in on-site class. So thank you very much for listening to my explanation. See you at another class. Warm regard, Miss Riris. Thank you guys and have a nice day.